Membuka isinya dan tumpukan uang merah muda berkibar melambai-lambai padaku. Rupiah yang menggoda. Kepalaku sibuk berhitung. Mungkinkah dalam satu koper itu ada 1 miliar, atau hanya 500 juta? Entahlah, aku bukan pegawai bank. Uang di dompetku tak sampai 50.000. Semua keperluanku selalu dibayar oleh para pengawal, termasuk makanan di kantin. Menghitung satu tumpuk saja aku mungkin kebingungan. Dan sekarang mereka ingin melihatku tergiur dengan jumlah tumpukan uang di depanku. Ternyata jadi anak yang paling sering kena ujian matematika ulang sepertiku. Membuatku melihat tumpukan uang sebanyak itu seperti menghadapi rumus menyesakkan dada. Melelahkan. Hei, bagaimana? Sudah yakin sekarang? Kami bahkan akan mengantarmu kembali pada papamu. Bagaimana? Tanya si penerjemah lagi. Seringai ejekan nampak jelas di wajah gelap itu. Aku mengikuti caranya. Menyeringai tak kalah mengejek. Tak lupa aku melirik jam tangan si penerjemah. Masih 30 menit sebelum pukul 7. Tapi kurasa cukup sudah. Saatnya final touch. Baiklah, tapi ini semua nanti jadi uangku. Kan? Tanyaku sekali lagi. Si bule dan penerjemah itu sama-sama mengangguk dengan seringai aneh. Dua orang yang membawa tas-tas itu kembali menutup semua tas. Aku tersenyum licik. Kuraih pena yang tergeletak tak jauh dari dokumen dan mulai menandatanganinya satu persatu. Ujung pena itu berbentuk V lancip seperti perkiraanku. Ini senjata. Jadi sengaja ku biarkan pena itu tetap terbuka dan tetap ku pegang dengan tangan kiri. Tinggal kep jari. Si penerjemah membantuku. Ia membukakan bantalan tinta. Dengan sengaja ku tekan jempol pelan-pelan sebelum memeriksanya. Lalu aku berdiri, memberi isyarat ingin lebih mempertebal warna di jempolku. Pria itu hanya mengangguk dan membiarkanku mengangkat sendiri bantalan tinta. Tapi begitu si penerjemah berpaling sejenak melemparkan tatapan puas ke arah si bule. Dengan gerakan cepat ku tekan kuat-kuat bantalan tinta itu ke atas dokumen yang baru ku tanda tangani itu. Meninggalkan noda hitam besar menutupi sebagian besar tulisannya termasuk tanda tanganku. Tak hanya itu, pena yang di tanganku kutancapkan ke perut si penerjemah. Ia melolong kesakitan. Tapi sebuah tendangan keras mendarat seketika di perutku. Tubuhku melengkung sembari sempoyongan sebelum akhirnya bersandar di dinding. Si bule mendekat dan menamparku berkali-kali hingga aku jatuh terbaring setengah tak sadar. Seluruh tubuhku sangat sakit, remuk tak terkira. Tak ada daya bahkan untuk sekedar mengangkat kepala. "Kak Malik, tolong aku," bisikku pelan. Nyaris pingsan. Aku benar-benar tak bisa menghentikan mereka. Inilah cara terakhirku. Sudah malam. Berarti kematianku tak lagi mempengaruhi siapapun sekarang. Teknologi itu kini telah dimiliki pihak lain. Sebuah negara besar yang pasti mampu melindunginya. Bukan anak kecil yang hanya ingin menjadi anak biasa sepertiku. Mungkin inilah ujung hidupku. Tidak apa. Ini pengorbanan yang sepadan. Kak Malik, Papa, Mama, Ibu, Mindy. Wajah mereka bergantian muncul di pelupuk mataku.
Saat itulah aku mendengar suara teriakan. 3 orang menyerbu masuk melalui pintu dan jendela berjurang itu. Suara gedebak-gedebuk pukulan dan teriakan silih berganti terdengar di sekitar tempatku terbaring. Sebelum wajah yang kukenali memandangiku begitu dekat, pria yang kupanggil dalam hati sejak tadi, "Kak Malik, Ayari, Ayari, ini saya ya, Malikmu," serunya lembut. Ia mengangkat tubuhku. Aku ingin tersenyum, tapi wajahku terasa sakit saat aku menggerakkan bibir jadi kuangkat tanganku yang berlumuran darah. Memegang wajah itu. "Kak, adot-ak," bisikku lemah. Kak Malik mengangguk-angguk. Ia menggendongku dan aku bisa mendengar suara detak jantungnya yang cepat saat membaringkan kepalaku di dadanya. Tanganku perlahan dada itu untuk menenangkannya. Kami sudah bersama lagi. Hidup atau mati, tak lagi masalah. Tubuhku terayun-ayun dalam gendongan Kak Malik saat ia berusaha keluar dari kamar itu. Ia kesulitan melindungi kami berdua karena hanya kakinya yang bisa menendang. Para penjahat seakan tak ada habisnya. Satu dipukul, satu lagi muncul, membuat Mas Doni, Kak Devira dan Kak Malik mulai kesulitan. Satu tendangan dari penjahat berhasil membuat aku dan Kak Malik terjatuh lagi. Tubuh Kak Malik berputar di atasku, menggunakan tubuhnya untuk melindungiku dari serangan. Aku bisa melihat raut wajahnya yang meringis menahan tendangan dan pukulan. Aku benar-benar ingin menangis melihatnya. Untunglah kepalanya terlindung oleh helm. Tak lama kemudian, Mas Doni segera membantu kami. Ia melumpuhkan satu persatu penjahat yang menyerang Kak Malik dan aku. Saat itulah, Kak Malik melepas helm di kepalanya dan memakaikannya padaku. Ia juga melepaskan jaketnya dan menyelimutkannya ke tubuhku. Para penjahat berjatuhan di sekitar kami. Dan Kak Malik menatapku. "Naiklah ke punggung saya dan jangan pernah melepaskan tanganmu dari saya." Aku mengangguk. Walaupun seluruh tubuhku sakit, itu tak lagi berarti saat ini. Aku bisa menjadikan tubuhku untuk menjadi perisai punggung Kak Malik. Posisi ini jauh lebih baik, karena Kak Malik bisa menggunakan tangan dan kakinya untuk melindungi diri. Selama kami melewati serangan para penjahat, sesekali ia berhenti, memperbaiki posisiku. Begitu keluar dari kamar, aku mulai melihat orang-orang saling menyerang di sepanjang lorong gedung itu. Gedung ini semacam rumah, tapi terlalu besar dan tak tampak furnitur apapun selain beberapa kursi dan meja yang diletakkan sembarangan. Suasana gelap, sakit di kepala dan tubuhku, serta banyaknya orang membuatku tak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Baru aku mengerti saat melewati mereka satu persatu. Semua yang berada di kubu kami adalah pria-pria berhelm dan berjaket seperti Kak Malik. Dor, dor, suara letusan terdengar di belakangku. Aku terkejut. Bukankah senjata yang kulihat pada si penerjemah tadi itu palsu? Apakah aku salah lihat? Kak Malik berbalik, melihat ke belakang. Aku juga. Tiba-tiba Kak Malik berteriak dengan nada panik.
Devira, Mas Doni, aku makin terkesiap. Kuatir terjadi sesuatu pada Kak Devira dan Mas Doni yang berada di belakang kami. Tapi Kak Devira muncul dengan cepat, berlari mendekati kami berdua. Ia tak tampak terluka. Di sebelahnya ada Mas Doni dan 2 pengawal lain. Mereka baik-baik saja. Syukurlah. Orang Jerman itu bawa senjata. Tadi dia tembak siapa? Kalian ada yang terluka? Tanya Mas Doni sambil mengedarkan pandangan. Rupanya mereka sudah berhasil melumpuhkan sebagian besar penjahat. Aku bisa mendengar semua orang berkata, tidak. Syukurlah. Cepat bawa Ayari. Lik, di sini masih belum aman. Mereka masih banyak di luar. Perintah Mas Doni. Aku mengeratkan tanganku di leher Kak Malik. Walaupun semakin lama aku makin sulit tetap sadar. Kini kepalaku benar-benar pusing dengan mata berat. Kali ini sudah tak ada lagi yang dikhawatirkan. Banyak orang di sekeliling kami yang menjaga. Jadi Kak Malik mengulurkan tangannya, bermaksud memperbaiki posisiku agar lebih stabil. Tangannya memegang kedua pahaku sebelum bergerak sedikit untuk menegakkan punggung. Saat ia melepaskan lagi, tangan Kak Malik tampak basah. Ia memeriksa cairan itu dan berteriak kaget. Ayari tertembak. Mataku terbuka cepat. Tertembak? Aku? Semua orang mendekatiku, memeriksa paha kananku. Cairan merembes dari celana hitam yang kukenakan. Cukup deras hingga tetesannya berjatuhan ke lantai. Warna merah pekat, darah. Kak Devira buru-buru mengambil sesuatu. Entah apa dari dalam ransel di punggungnya. Sesuatu dalam bentuk kain untuk mengikat pahaku. Sungguh aku tak merasakan apapun saat peluru menyerbu masuk. Hanya ada hawa dingin yang sedikit kurasakan di tempat aku tertembak itu. Sedikit berdenyut, tapi tidak terlalu sakit. Mungkin karena seluruh tubuhku sudah terlalu sakit. Hingga sebutir peluru tak terlalu kurasakan lagi. Tapi saat Kak Devira mulai mengikatkan sesuatu di situ, aku mulai merasakan tulang-tulangku yang mulai menjerit. Aku mengaduh tak sadar.